Wawancaranya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjutin kasus yang kami buat teman-teman media ini, saya mengucapkan terima kasih yang banyak sudah jauh-jauh ini klarifikasi kepada saya terkait masalah yang ramai sekarang. Ada Umum Kades Dimas memukuli suami dari Mbak. Jadi saya perlu luruskan terkait masalah tanggal 11 kalau tidak salah, hari Minggu itu. Jadi saya mau meluruskan di sini. Yang pertama, tidak ada itikat perselingkuhan di situ. Yang saya lakukan hanya menyelesaikan masalah mobil mau digadaikan kepada Mbak Jessica. Jam 10 itu saya berangkat. Tentunya saya juga menjaga harga diri. Kenapa kok tidak bertemu di luar? Kok tidak di kafe? Yang saya jaga takutnya ada asumsi-asumsi yang tidak baik. Tentunya saya di depan Indomaret di pom bensin Semampir, saya menemui Mbak Jessica terkait masalah menggadaikan mobil saya yang Innova. Dari situ saya berbahas tentang masalah gadai di dalam mobil tersebut. Tidak lama, tidak sampai 2 menit kalau tidak salah saya. Lalu ada seseorang yang pengakuan mungkin yang lebih menjelaskan nanti Mbak Jessica, yang bernama Mas Yopi, langsung ke supir. Habis gitu langsung ke saya keluar di situ langsung melakukan pemukulan. Ternyata setelah ramai di media, ternyata beliau mengaku mungkin ya suami. Saya tidak tahu urusan suami itu atau enggak. Jadi tiket niat saya hanya menggadai mobil di situ. Yang kedua, terkait masalah memang itu saya selingkuh, perselingkuhan dengan istri orang atau tidak. Yang menjemput Mbak Jessica waktu itu istri saya. Setelah terjadi perkelahian di situ, yang saya yang dipukul dulu, setidaknya saya melawan. Sampai saya di hati, kok seorang kepala desa berkelahi seperti itu. Saya malu. Tetapi saya diserang kehormatan saya, harga diri saya melawan. Tentunya dengan perlawanan saya mengukur, menjaga diri biar tidak parah. Setelah kejadian pemukulan tersebut, saya langsung ke SPKT. Jam 11 saya sampai ke Polres. Saya melakukan laporan. Bukan menunggu keesokan harinya atau nanti malam. Kenapa saya langsung melaporkan? Karena saya ada dasar. Saya tidak mengganggu dan tidak menggoda istri orang. Di situ saya hanya itikat menyelesaikan gadai mobil. Karena saya membutuhkan keuangan, setidaknya saya menyampaikan ke Mbak Jessica, menawarkan di situ. Tapi kembali lagi, kalau memang ini terjadi perselingkuhan, tidak mungkin mau mereka berdua ini satu mobil lah. Tidak masuk akal juga. Di sana tempat umum, di sana banyak keramaian, tidak mungkin. Apa hal yang saya lakukan di situ yang tidak. Mungkin ini klarifikasi saya. Saya memang mengucapkan terima kasih. Memang mulai kemarin ini permasalahannya luar biasa, isu-isu sebenarnya tidak mau menanggapi sebenarnya saya. Tetapi dengan ramainya media ini, saya perlu luruskan. Dan saya mempunyai hak menjawab apa yang sudah dipelintir-pelintir di media ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada teman-teman wartawan. Tentunya juga saya berterima kasih ke Polres Kabupaten Probolinggo karena laporan saya ditindaklanjuti langsung. Pada hari itu, saya tidak menunggu. Karena keyakinan saya benar
Mungkin ini dari saya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan oleh teman-teman, saya persilahkan. Terima kasih. Pak Tengki, bisa dijelaskan kronologi dugaan penganiayaan yang terjadi di Polres? Kalau di media memang diramaikan seolah-olah saya menyerang suami dari selingkuhan saya. Saya tuliskan di sini tidak ada perselingkuhan. Kenapa? Saya itu melakukan acara gadai mobil dengan Mbak Jessica. Tidak ada hal-hal yang negatif di sini. Tentunya saya ada hak jawab. Sebaliknya, malah saya yang diserang. Saya mau menyampaikan ke teman-teman wartawan pers ini, sudah terima kasih klarifikasi ke saya. Tentunya lebih dulu mana laporan saya atau dia. Bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman apakah memang saya yang melakukan penyerangan atau sana yang melakukan penyerangan. Setidaknya saya punya harga diri, saya punya hak untuk melawan apabila harga diri saya diinjak-injak. Dan juga saya ingatkan, ada intimidasi kepada istri saya. Seolah-olah perkataannya yang kasar atau apa. Saya ingatkan buat teman-teman, karena sekarang terkait masalah politik, ya pintar-pintar teman-teman untuk memberikan statement di media. Kenapa saya diam kemarin? Karena saya tidak mau mempermasalahkan urusan ini. Sedangkan istri saya kemarin yang dijemput itu ya wanita selingkuhan yang dituduhkan kepada saya. Ya mungkin ini. Terima kasih. Pak Tengki, posisinya Pak Tengki dipukul dulu atau gimana? Saya yang dipukul dulu itu. Kita buktikan, ya kalau memang bukti ini kan pasti ada bukti-bukti di situ. Juga saksi yang melihat, tentunya saya juga mengambil Mbak Jessica yang mengetahui di situ. Tentunya juga ada CCTV. Setelah ada pemukulan saya diserang, apakah tidak boleh saya membalas atau menyerang juga? Dijelaskan hubungan jenengan dengan pelapor kemarin, Mas Yopi, gimana hubungannya? Oh ya, emang dia ada hubungan, tapi pada suatu hari selama proses perjalanan hubungan itu saya tuh sering dianiaya, mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman. Jadi selama itu saya sudah sempat laporan ke Polres 2 kali untuk laporan penganiayaan gitu. Jadi dan selama itu saya sudah pisah dan kemarin dipertegas di Polsek bahwa ada perjanjian di poin keempat bahwa dia menulis sendiri tidak akan lagi menghubungi atau mengganggu saudara Jessica dalam bentuk apapun. Tapi dalam kenyataannya dia masih ngejar-ngejar gitu. Jadi di sini sudah sah, ada materainya dibuat di Polsek Kraksan juga. Saksinya ada kakak saya, ipar saya, sama saya. Gitu. Tapi kemarin Mas Yopi bilang kalau sebelum ketemu sama Mas Dimas, ya, Mbak sempat berpamitan untuk Anjang sana. Betul? Tidak ada. Jadi dia itu mencari tahu sendiri jadwalnya, saya pikir dari teman-teman. Dari teman-teman, bukan dari saya. Ngaku-ngaku aja. Apa memang seperti yang diakui itu ya, suami istri siri atau ya, siri? Ya sempat terjadi. Ya emang sempat terjadi itu, tapi saya dibawa tekanan dan selama proses kita hubungan itu sering terjadi KDRT, aniaya, terus pokoknya hal yang membuat tidak nyaman sehingga saya sempat lapor ke Polres itu 2 kali. Sudah berapa lama menjalin hubungan? Kurang lebih 4 tahun. Posisinya sekarang sudah berpisah atau sudah pisah lama, terus dipertegas karena kan ngejar terus. Akhirnya kemarin sampai dipertegas di Polsek, ada di poin keempat, seharusnya dia menyatakan tidak lagi mengganggu saya dalam bentuk apapun.
Tapi pada kenyataannya saya di lapangan itu selalu masih dikejar, dihadang di mana-mana, saya dibuntuti di mana-mana. Sampai terakhir terjadi seperti itu, saya dibuntuti di Indomaret, lalu terjadi pertikaian seperti itu. Dengan hubungan Kades Dimas sendiri apa memang itu perkara apa pegadaian atau gimana? Iya, jadi emang kita ketemu untuk membicarakan gadai mobil. Jadi Tidak ada lebih. asmara atau apa? Tidak ada. Jadi murni untuk bicara mobil. Makanya kita nggak berani ketemu di luar atau di kafe atau di mana. Kita lebih memilih di Indomaret. Jadi kan di situ juga posisinya kan banyak orang, tempat umum dan terbuka. Ya. Oke. Kalau boleh tahu warga mana? Probolinggo. Probolinggo kota. Kota. Kedupo. Di Kabupaten Probolinggo. Mbak, hubungannya benar istri Siri ya? Pisah kapan Mbak? Pisahnya tanggal berapa Kalau pisahnya itu Pisah itu sudah lama. sudah lama. Sudah lama itu tidak ketemu. Ya. Cuman Cuma ini diuber dikejar terus. terus. Artinya sudah bertahun-tahun nih. Iya, dikejar Sampai terus. nabrak. Artinya sebelum kejadian ini sama Pak Kades ini, mbaknya sudah. Sudah. Sudah tidak ada hubungan. Oke, terima kasih.